Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, hormatku buat para sahabat tercinta penyimak channel Uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan kembali di episode yang ke-6, yakni yang berjudul Mengenal Sang Diri. Kami kutipkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Jadi yang dimaksud para rasul di sini bisa dikatakan para alim ulama, para habaib yang menceritakan tentang ayat-ayat Allah, yakni yang menceritakan, membimbing, menyadarkan manusia kepada jalan yang lurus. Selama ini jalan kita kan tidak lurus. Selama ini jalan kita tersesat. Seolah-olah saja kita beribadah, seolah-olah saja kita sholat, seolah-olah saja kita berpuasa, seolah-olah saja kita berbuat baik. Tapi semua itu kembali roji'un, bukan kepada Allah. Akan tetapi semua yang kita lakukan selama ini roji'unnya, pulangnya kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Buktinya apa? Di dalam seluruh apa yang kita perbuat, di situ tidak terlepas dari pengakuan-pengakuan bahwa diri kitalah yang berbuat, bahwa diri kitalah yang merasa wujud, bahwa diri kitalah yang merasa hidup, bahwa diri kitalah yang merasa berkuasa. Nah, bila kita dikatakan makhluk yang bertuhan kepada Allah, lalu bagaimana peran Allah, wujudullah, uripe Allah, kuasa Allah terhadap makhluk yang bernama manusia ini? Bila manusia yang mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya, badan ini badan manusianya, manakah peran Sang Pencipta bagi diri kita selama ini? Kan tak ada sama sekali peran Sang Pencipta bagi diri kita selama ini. Seolah-olah kita menyembah Allah, seolah-olah kita mengabdi kepada Allah,
namun pada hakikatnya selama ini kita mengabdi kepada iblis dan setan yang selalu menyesatkan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Karena itulah, wahai Bani Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul di kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan. Jadi bila kita sudah menyadari bahwa selama ini bahwa Tuhan kita ternyata bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang selama ini mentuhani kehidupan ini, mentuhani badan kita ini, mentuhani aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Bila kita sudah menyadarinya, maka mohon ampunlah kepada Tuhan yang menciptakan dirimu. Dengan jalan apa? Dengan jalan baiat, yakni berikrar kembali bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi yang dimaksud Muhammad Rasulullah ini bukan Muhammad yang di Mekah sana. Jadi Muhammad yang di Mekah sana itu simbol manusia yang sempurna. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan hanya buat simbol-simbolan saja, bukan hanya buat peringatan-peringatan saja, akan tetapi kita diutus wajib mengikuti langkah-langkah yang diperankan oleh Muhammad Rasulullah, yakni jiwa yang diutus oleh Allah. Akan tetapi selama ini kan kita mencontoh dohirnya saja, kita tak menyontoh batiniahnya. Seolah-olah kitalah yang bisa bersyariat, seolah-olah kitalah yang bisa sholat, seolah-olah kitalah yang bisa beribadah. Coba tonton apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita semua. Di dalam sholat, di dalam ibadah wajib diawali dengan niat, yang mana di dalam niat itu di akhir kalimat niat ada lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek hati kita selama ini bukan lillahi ta'ala, akan tetapi li nafsi. Ini sholatku lah, ini ibadahku lah, ini tahajudku lah, ini puasaku lah, ini hartaku lah, ini ilmu kula, dan semuanya diaku-akui li nafsi. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad perintahkan kepada kaumnya, kepada kita semua agar kita selalu lillahi ta'ala? Supaya kita tidak menjadi Tuhan. Bila kita tidak bisa kembali kepada Allah, tentunya yang jadi Allah selama ini diri kita sendiri, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Karena apa? Karena Allah sudah kita tiadakan, karena Allah sudah kita goibkan di hati kita. Yang wujud, yang hidup, yang berkuasa selama ini kan diri manusia kita daripada Allah. Sebenarnya selama ini kita tidak menjadi makhluk, akan tetapi kita selama ini duduk dan berperan sebagai Sang Khalik, yang mana kita merasa bisa menciptakan ibadah-ibadah kita, yang mana kita merasa bisa menciptakan sholat-sholat kita, yang mana kita bisa menciptakan seluruh aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan di dalam setiap harinya. Inilah bukti bahwa manusia belum bertuhan. Buktinya apa? Allahnya gaib. Katanya bila mengaku sebagai umat Islam harus mengetahui tata cara masuk Islam, yakni bertauhid. Di dalam
pelajaran tauhid ada sifat 20-nya Allah. Allah wujud kidam baqa. Wujud hanya Allah lah yang wujud. Kebalikan sifat wujud adalah adam, tiada, gaib. Nah, bagi siapa adam dan gaib itu? Bagi siapa yang tiada itu? Bagi selain Allah. Jadi iman dan akidah kita selama ini terbalik. Yang wujud mestinya Allah, loh kok yang wujud selama ini kok manusianya? Seakan-akan Allah itu kalah wujud dengan ciptaannya. Ini kan terbalik. Iman dan akidah yang terbalik. Mestinya Allah jadi Tuhan, akan tetapi manusianya yang jadi Tuhan, tapi tidak terasa. Selama yang wujud di dalam hati kita ini masih manusianya, selamanya manusia akan tersesat jalannya menuju Tuhannya. Selama Allah gaib, mana mungkin manusia bisa nyembah Allah? Manusia berlomba-lomba mencari pahala. Manusia berlomba-lomba mencari ridha Allah. Tapi kepada yang memberi pahala, tapi kepada yang memberikan ridha, tidak tahu. Jadi semua harapan-harapan itu selama ini hanya angan-angan saja. Tidaklah mungkin Allah memberikan suatu pahala kepada hambanya tanpa hambanya ketemu dengan Allah dulu, yang mana pahala itu ada pada sisi Allah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan selama ini hanya sia-sia saja. Bagaimana mungkin Allah akan memberi pahala kepada kita semua, sementara di dalam hati kita yang kita sembah bukan Allah, tapi hawa nafsu kitalah yang merasa bisa beribadah dan bisa sholat. Jadi inilah bukti bahwa kita selama ini belum mengenal diri kita. Jangankan kepada dirinya Allah, mengenal diri kita saja belum tahu. Kita selama ini tidak bisa memposisikan bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, hanyalah wayang yang tak bisa apa-apa, yang tak bisa hidup, yang tak bisa kuasa, apalagi bisa sholat, apalagi bisa ibadah. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun kita semua agar di awal suatu niatan ibadah agar selalu diberi niat yang mana agar seluruh apa yang kita kerjakan sampai kepada lillah. Maksudnya apa? Tidak diaku-akui bahwa sholat ini sholat kita, tidak diaku-akui bahwa ibadah ini ibadah kita, tidak diaku-akui bahwa yang hidup ini hidup manusia kita, sesuai di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya adalah milik Allah. Nah, hidup saja ndak punya, kok ngaku-ngaku bisa apa-apa? Kok ngaku-ngaku bisa hidup? Kok ngaku-ngaku punya badan? Kok ngaku-ngaku punya masalah? Kok ngaku-ngaku punya pahala? Kok ngaku-ngaku punya dosa? Inilah rahasia bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Ia selalu innal awliya'a la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak merasa takut hidup di dunia ini dan tidak merasa bersedih hatinya atas segala
peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Karena apa? Karena manusianya sudah kembali menjadi makhluk yang tidak bisa apa-apa. Bisanya apa-apa, bisanya bersiapa-siapa karena diperjalankan oleh sang diri. Siapa? Allah. Hidup inilah Allah. Jadi hatinya sudah terima ing pandume Gustine. Hatinya sudah pasrah total kepada Tuhannya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa pasrahkan seluruh ibadah kita kepada Allah sementara kita tidak kenal Allah? Ya, semuanya akhirnya diterima dan dipasrahkan oleh hawa nafsunya sendiri dan dibakar di dalam neraka berkumpul dengan iblis dan setan. Jadi adanya neraka itu bukan nanti, sekarang sudah ada. Bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang tidak bertuhan, hati yang tidak mewujudkan Allah di dalam dadanya, hati yang selalu mewujudkan hawa nafsunya sebagai sang penguasa di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali babakan mengenal sang diri ini di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.